Sobat Caplok, ketemu lagi dengan saya Devina Depoy. Hari ini gue mau kasih tahu tempat nongkrong enak, bagus, spot foto juga oke di daerah Bintaro. Betul. Gue nggak sendiri, hari ini gue sama temen gue. Perkenalkan dong, namanya siapa? Halo, nama saya Equin. Kita bakalan makan-makan di tempat yang bagus di daerah Bintaro. Ini tempatnya bakalan agak terpencil masuk-masuk, tapi dijamin kalau datang ke sini nggak nyesel deh, karena tempatnya bagus banget. Hari ini gue sama dia bakal bahas tentang makanan di sini dan tempat-tempat di sini, sama gue bakal bahas mengenai teman-teman toksik. Buat lo yang punya teman-teman toksik, mendingan hempaskan saja. Oke, ikutin gue terus. Ada makanan apa di dalam? Come on. Gimana tadi? Bagus kan lokasinya? Tapi tadi kita memutuskan untuk tidak makan ya. Kita nyemil aja karena gue akan ngebahas tentang temen toksik. Mungkin orang yang bahas tentang pacarnya, suaminya yang toksik itu biasa lah. Tapi gue yakin semua orang pasti ngalamin yang namanya temen toksik, termasuk lo. Setuju? Betul. Oke. Toksik itu sendiri artinya, ya buat temen-temen nih gue kasih tahu, temen toksik itu adalah menurut Google hubungan pertemanan Menurut Tatang Sutarman. hubungan pertemanan yang merugikan salah satu sisi, sementara itu sisi satunya lebih banyak diuntungkan karena adanya satu sisi yang telah dirugikan. Hal ini memang menyebalkan, sejatinya pertemanan itu harus saling bahu membahu, susah senang bersama. Itu gue banget tuh. Oke, jadi gue ngambil salah satu narasumber, itu temen gue sendiri. Ya, setelah gue tanya beribun-ribun orang, dari semua pertanyaan teman-teman gue yang gue tanyakan ke mereka, mereka jawab. Menurut gue sih, lu Queen, temen toksik lu sih parah dari semuanya ya, gue tanya semuanya tuh parah banget. Enggak, lu. sebenarnya antara temen toksik gue yang parah atau mulut gue yang kenyinyiran sebenarnya. Terlalu nyinyir. Ya bener-bener. Gue sambil makan es krimnya ya. Oh iya, tadi tuh di sana tuh ada gelato di sini. Netek coy. Jadi ada gelato, terus tadi ada dimsum. Nanti juga kita udah pesan dimsum, nanti bentar lagi datang. Ada jeruk peres juga. Tapi es krimnya lumayan lah ya, dibilang nggak enak banget enggak, tapi lumayan. Ya, oke lah. Ada stick juga, ada yang lain, tapi kita Sebenarnya sih tempat ini bukan tempat yang untuk makan, cari makanan yang enak banget, tapi buat nongkrong-nongkrong, ngobrol lama, sama spot foto yang bagus. spot foto. Terus kalau misalnya kalian cari tempat yang buat ngerjain tugas kampus atau mungkin mau kerja, Boleh gitu, banget kesini. itu bisa kesini, bawa laptop kesini, ini nyaman banget sih. Oke, gue udah siapin beberapa pertanyaan buat lo. Ceneng. Siap udah kayak mau lomba lari. 17-an kali gue. Oh, ini dimsum kita udah datang nih. Dimsumnya datang. Iya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama. Ini gue ngambil secara garis besar ya. Bener-bener lu pasti punya temen toksik kan, lebih dari satu nih Queen. Ya kan? Yang bener-bener menurut lu dia Udah ada di kepala gue, itu udah ada. bener-bener sampai gitu. Kan kalau yang lain biasanya kayak tepok nyamuk doang. Sakit loh coy. Sakit loh gitu coy. Biasanya tepok nyamuk doang. Kalau dia sampai gitu loh. Ada, itu sudah ada di pikiran, di hati, di mana-mana. Cewek cowok? Cewek. Kalau menurut lu, dia tuh toksiknya kayak gimana? Ke lu tuh kayak gimana? Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi lu bacain definisinya. Ya, dia itu demi keuntungan diri dia sendiri mengorbankan temannya yang dirugikan.
Apalagi awalnya kan kita kan pikir kan kita udah sahabatan, udah temenan deket. Awalnya tuh gue nggak sadar loh, maksud gue kan ya kita kan temenan ya tulus-tulus aja ya. Lu mau apa, kalau temen ada minta bantuan apa kan ya gue juga kan dengan senang hati ngebantu aja. Tapi kok kayak setelah berjalannya pertemanan, kok seperti lebih ke memperalat ya untuk kepentingan diri. Sabar sampai laron. Sampai dilaronin loh gue. Tapi lu sebenarnya udah berapa lama temenan sama dia? Lebih dari 5 tahun, like 7 tahunan gitu deh. Wah, udah lama ya. Udah lama, dan mungkin aku terlalu bodoh baru nyadar setelah 7 tahun berteman. Toksiknya apa sama lu tuh apa gitu? Ya itu tadi. Nggak, dia maksudnya lu boleh ceritain historinya. Maksudnya dia melakukan apa, entah misalkan kayak kalau temen gua kan toksiknya ya dia butuh duit, dia akan datang ke gua, kita dikerumbunin laler. Biasanya gua aduh, gue gimana kayak anjing ya saya. biasanya setiap konten gua dikerumbunin laler. Ini laron. Gantian. Oke. Mungkin gua temen binatang kayaknya. Kalau untung bukan laler, kalau laler tersangka sampah gue. Toksiknya seperti bagaimana? Nah, kalau teman gue ini dia tuh toksiknya tuh kayak temen deket aja udah sahabatan banget dicuanin. Oh, dicuanin say dia. Maksud gue gini, yang Dia namanya jualan apa? macem-macem lah, banyak jualannya. Apalagi kan kalau misalnya lagi masa-masa covid kayak gini kan ada aja ya saya yang jualan, entah itu masker lah atau apalah gitu-gitu deh, banyak banget. Nah, maksud gue gini, gue nggak masalah kalau misalnya namanya juga orang jualan ngambil untung. Yes, gue ngerti banget masalah itu. Cuma yang namanya sama sahabat sendiri kayaknya nggak usah bohong. Apa susahnya tinggal ngomong kayak gue punya modalnya segini, gue ambil untung sedikit ya, 1.000, 2.000 gitu loh. Nggak perlu bohong sama kita, ini harga modalnya, padahal pas kita cek harga modalnya bukan segitu. Maksud gue kan kayak lah, kita kan udah sahabatan ya, kenapa kita paham kok kalau lu mau ambil untung, namanya orang jualan ngerti banget kok, tapi kenapa harus bohong gitu. Terus belum lagi kalau misalnya minta tolong sesuatu, kita kan sebisa mungkin kan kita juga kalau bisa kan kita nolongin ya. Kayaknya udah gak beres deh. Kayaknya udah gak beres, sampai es krim buang udah gak beres. Serem banget. Tadi kita pindah gara-gara gua nggak tahu, kayak laronnya pada jatuh cinta sama kita. Langsung Gue curiga antara laron sama tawon sih. Karena karena kita pergi, laronnya juga pergi dong. Apa dia pikir kita satu keluarga? Oh no. Tadi kan lu bilang temen lu itu jualan yang ngambil cuannya gede. Sebenarnya ngambil cuan sih boleh ya. Sebenarnya gue sih nggak, ya makanya yang tadi gue bilang, sebenarnya gue sih paham ya, namanya orang jualan pasti butuh untung dong. Cuma yang sayangnya kenapa dia harus berbohong? Dia tuh sudah markup sendiri. Maksud gue gini, ya itu tadi, gue ngerti kalau orang jualan itu ngambil keuntungan, tapi ya kenapa sih mesti bohong, ngerti nggak? Gitu. Padahal udah temenan lama ya. Padahal udah temenan lama, sayang banget kan. Maksud gue kayak pertemanan dirusak cuman gara-gara kayak gitu. Duit 1.000 gue bukan masalah 1.000 2.000-nya ya, cuma kenapa sih mesti bohong? Cewek itu cewek. Dan ternyata setelah ditelusurin, oh ternyata dia nggak bohong itu doang. Banyak hal dalam hidup dia yang ternyata itu adalah sebuah kebohongan dan halusinasi. Jadi lu pertemanan 7 tahun akhirnya kebongkar Semuanya. Yes. Oh, berarti bener ya kata pepatah mengatakan apa, bau bangke akan kecium sampai kapan juga. Bener. Ini bau Iya. yang uning-uning. Bau tak. Parah juga ya. Gitu. Gila. Sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya dia nyebur juga. Iya, sebenarnya lu sama dia ini, lu udah pernah ngomong langsung belum? Ngomong langsung sih gini, karena gue tahu karakter orangnya seperti bagaimana. Dia ini tipe orang yang belum apa-apa tuh sudah defense. Ngerti nggak lo? Jadi mungkin kalau lu boleh di luar sana bilang kayak itu namanya bukan sahabat yang murni. Kalau misalnya dikasih tahu sahabat langsung kayak gini ya, tapi lu terserah mau ngomong apa, cuma kan gue yang kenal orangnya ya. Jadi orangnya ini tuh tidak bisa menerima kritikan, orangnya belum apa-apa itu sudah defense. Jadi gue merasa percuma kalau seandainya diomongin. Jadi kalau ngomong langsung secara blak-blakan gitu, gue enggak. Tapi kan mulut ini kan tidak tahan kalau tidak menyinyir ya. Jadi kadang-kadang ya suka gue nyinyirin juga di depannya.
sebenarnya gitu. Kalau Tapi dia sadar kalau lu nyinyirin. harusnya sih sadar ya, karena belakangan ini setelah sering-sering gue nyinyirin dan sering karena selama ini akhirnya gue sadar bahwa gue ini banyak diperalat. Akhirnya setelah itu gue agak menyaring-nyaring tuh, agak gue sortir tuh kalau dia minta tolong apa. Jadi males nolonginnya. Mungkin kayaknya dia berasa dan sering gue nyinyirin juga. Akhirnya dia kan. menjauh. Belakangan ini sih lagi jarang kontekan ya, gitu. Udah mulai agak jarang kontekan. Seharusnya sih dia sadar ya. Nah, harusnya kan dia sadar, dan kalau seandainya dia memang teman yang baik, kalau gue di posisi dia, gue ngerasa teman gue berubah, pasti gue akan tanya kayak, kok lu kenapa sih, emang ada yang salah dari gue? Kalau dia tuh enggak, kalau dia berasa diri dia itu adalah 100% dewa, tidak ada yang salah, dia yang benar, aku yang salah, aku gitu. Jadi aku ya udahlah ya gitu. Tapi emang parah. Gue juga pernah punya temen kayak gitu juga ya. Emang parah nyebelinnya. Kayak misalnya gini, contoh hal nih ya. Gue kan kemana-mana bawa kendaraan pribadi ya. Lu mau barengan gitu mau ke satu acara. Gue pribadi, kalau gue numpang mobil temen gue, nggak akan mungkin gue minta jemput. Oh ya. Ngerti nggak? Jadi temen gue tuh apa-apa maksudnya minta jemput gitu. Minta jemput terus ke sana bareng gitu. Gue ada Ya temen kan, kayak gitu. Ada, dia gua tuh ada. merugikan orang lain demi keuntungannya Iya, diri sendiri. iya, gua Dan ada jangan kayak sedih, biasanya orang-orang yang kayak gitu pelita jaya, say. Pelit banget, Iya, perhitungan parah, banget sama parah. duit. Gue ada temen kayak gitu. Oh, berarti mirip temen lu sama temen gue. Orang yang sama. Tapi Ya, kayaknya beda ya. Gue beda. Kayaknya beda. Tapi ya mungkin karena sama-sama toksik, jadi kurang lebih mirip-mirip lah. Tapi kalau gue sih nanggepinnya biasanya ya gue sih lebih diem ya. Maksudnya ya udahlah gitu, gue dia sehat ya udah sehat gitu. Cuman gue cukup tahu Iya. aja gitu. Gue juga sebenarnya maunya begitu, tapi kan kadang-kadang kan lambe gue kan turah. Iya. Iya. Kalau lu kan Terlalu lemes biasa. lebih nyinyir. Kalau kadang-kadang- gue lebih Kalau lu kan ngedumel di belakang. Ngedumel di belakang. Kalau gue lebih kayak aduh gue nggak bisa ngerem deh. karena gue kalau udah temen biasanya lebih jaga perasaan. Cukup tahu aja orangnya kayak gimana gitu. Nah, kalau gue beda tuh, karena gue merasa kita sudah temenan, harusnya gue bebas untuk mengutarakan apapun, ngerti gak sih? Kan maksudnya kan kalau yang kasusnya teman gue ini ya, karena kan kita temenan udah lumayan lama lah, 7 tahun dan lumayan deket gitu. Jadi gue pikir kayak ya udah gue bebas aja ngomong gitu. Kalau kayak gini, kalau kayak seandainya nih ya, kalau jalan pelit tuh masuk teman toksik nggak sih sebenarnya? Gini, kita nggak ada yang tahu kondisi perekonomian seseorang. Mungkin memang dia lagi nggak punya uang. Tapi kembali lagi, kalau teman gue ini kasusnya beda. Kalau dia tuh dia kalau ngomong seolah-olah duit dia banyak banget. Padahal sebenarnya biasa aja. Ngomongnya tuh seolah-olah tuh kayak dapat duit dari sini, oh keuntungan ini duit gue udah transfer banyak, yang transfer gue banyak banget. Dia itu nih. Tapi pelit banget. Cewek pakai. Apa gimana? Gue nggak tahu deh ya kalau itu ya. Itu urusan pribadi orang ya. Kirain. Gue nggak tahu ya. Cewek pakai tuh kayak gimana? Mungkin, tapi kan kita nggak tahu dipakai dibayar apa sukarela. Iya. Tapi gue sih teman-teman kayak gitu sih banyak. Jujur udah setelah kerja makin lama, biasanya gue akan membatasi pertemanan gue. Oh iya banget. Kalau untuk happy ya udah nggak apa-apa bareng-bareng. Tapi kalau untuk lebih dekat, gue sih lebih membatasi. Gue bikin tembok lah sama dia Iya. gitu. Percaya atau enggak, semakin bertambahnya usia kita akan semakin kecil ruang lingkup pertemanan Iya. kita. Kalau gue sih gitu ya gue juga rasanya ya. ngerti gitu. Terus lagi ke hal kecil lagi nih ya. Nih makan. Hal kecil lagi tuh Mari kita kayak- caplok. Iya caplok. Iya bener-bener. Sebenarnya nggak penting sih, tapi dia tuh kayak ngenyebelin banget gitu sih. Jadi kalau seandainya nih dia tuh lagi sendiri atau apa gitu, dia pasti akan ngubungin kita. Baru nyari apa-apa. kita, tapi kalau lagi seneng Iya, lu punya dia temen pasti kayak gitu lupain. ya, parah. Punya banget. Parah, Ya parah, itu parah. dia Itu sih karakternya. parah banget. Dan satu lagi nih ya, gua nggak ngerti ya sama perempuan ya, gua nggak ngerti. Mungkin nggak, Kita kan setengah bencong ya. gua nggak ngerti ya. Gua nggak, kenapa perempuan tuh, mungkin nggak semua ya, tapi ya 70% teman-teman gue ketika dia sama pacarnya itu tuh lupa parah. Nanti dia galau, dia akan ngubungin kita udah kasih nasihat bla 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 bla, dia oke, tapi 2 hari kemudian gue lihat dia jalan lagi. Itu parah. Teman gue juga begitu. Gue ada temen kantor gue dulu kayak gitu, parah. Jadi
dia kalau misalnya lagi baik-baik aja sama pacarnya atau sama pasangannya, Nggak akan pernah hubungin kita, nggak dia akan lupa sama kita, kecuali kalau misalnya dia butuh sesuatu dan minta tolong. Yes. Sama satu lagi nih, gue gedek banget sama Dan yang paling gua nggak orang. suka ya, giliran kita dia yang susah kita temenin, giliran kita yang susah, dia nggak bakal mau temenin. Sama satu lagi nih, tiba-tiba ada nih temen gue kucuk. Padahal gue nggak pernah WhatsAppan, gue nggak pernah teleponan, tiba kucuk minjem duit. Itu gue paling gedek banget. Maksud gue gini loh, lu say hi dulu kek, ngomong apa kek gitu. Nanya kabar, nanya kek. kabar. Ini enggak, cuman lagi apa lo gitu, lagi ini kenapa gitu, gue boleh minta tolong nggak? Lu tuh nggak pernah komunikasi. Tapi diganti nggak? Ya gantinya sih 4 bulan lebih gitu. Padahal ngomongnya bulan depan. Maksud gue gini loh, yang butuh duit bukan lu doang gitu. Maksudnya buat teman-teman yang lain nih ya, gue sih dari hati. Orang kan nggak tahu kebutuhannya apa. Lu tuh udah gue sisihin buat minjemin duit ke lu hargain untuk ada inisiatif untuk ganti gitu. Bener, apalagi di kondisi sulit kayak gini ya. Maksudnya ya kita juga paham sih, kita kan nggak tahu perekonomian orang lain, tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya kalau kita ada, kita tetap bisa ngebantu. Tapi mohon pengertiannya juga dengan perekonomian kita. Iya, buat lu yang pernah ngalamin temen toksik juga, lu boleh komen di bawah. Lu kasih tahu kita lu ngalamin apa. Benar. Gitu. Siapa tahu Luapkan saja, luapkan. luapin aja. Jadi gue juga sama kok, gua rasa semua manusia di dunia ini itu pada dasarnya baik. Cuman Betul. ada sisi buruknya yang memang merugikan orang lain. Betul. Gitu. Gini, setiap orang punya sisi negatif dan positif. Cuma kembali lagi ke kita, apakah kita bisa menerima kritik dan saran dari orang lain untuk memperbaiki diri. Kalau misalnya lu tahu ada kesalahan, ya udah terima aja pada saat temen lu ngomong gitu. Berubah, bukannya malah ngebangun tembok, defense untuk supaya kelihatan selalu bener gitu. Nggak, orang zaman sekarang dinasehatin malah makin ngegas. Lalu kayak ini motor 2 tak, teng. Gue cek banget, sumpah. Numpang tuh, bukan numpang tuh, pengen gue terakhir Apa sih, begitu. Cong, numpang? Kan ada lagunya. Nggak tahu gua. Numpang. Nggak tahu gue. Aduh, ada temen toksik, ada temen alay. Lu kasih tips dong ke teman-teman ngadepin teman toksik tuh harus seperti apa gitu. Kalau gue, ya itu ya. Kalau gue karena orangnya tipe gue yang cair. Gue sama, seruput gue aja juga, kali ya. sama gue juga. Kalau gue, karena gue tipe gue nya ini adalah orang yang blak-blakan dan mulut gue kadang-kadang juga remnya suka blong. Jadi kalau gue sih ngomong apa adanya. Lebih baik jujur ya. Lebih baik jujur walaupun kesannya nggak jadi terima. nyinyir gitu ya. Kalau dia nggak terima ya udah, berarti bukan teman yang baik gitu aja. Benar. Terus udah gitu, kalau gue pada saat kalian sudah sadar kalau kalian itu diperalat, coba tolong dipikirkan lagi, disortir lagi. Kalau dia lagi minta tolong, jangan semuanya itu lu iya aja, Yes. say. Ingat, say, kita bukan keset. Di jidat kita tidak ada tulisan welcome. Jadi jangan diinjak-injak. Jadi gitu aja deh. Thank you Queen, udah mau kasih tips, udah mau ikut kita teman caplok untuk mereview jajanan sih sebenarnya, bukan makanan jajan. Tapi tempatnya overall ini Oke bagus. banget. Lu mau foto juga bagus. Oke banget. Ya kalau lu mau foto murah meriah private juga di sini sebenarnya bisa aja sih kalau ngambil angle-nya bagus ya. Bener. Jajanannya juga nggak mahal-mahal banget. Tempatnya lega. Iya. Sampai di sana tadi ada yang main sepak bola. Main bola, Iya, bener. bener. Dia private banget ya, jadi masuk ke dalam gitu. Tapi setelah masuk, wow, lumayan gitu. Jajannya nggak terlalu mahal sih. Thank you banget Queen, udah mau kasih tips sama ngomongin teman toksik. Buat teman-teman, Buat temen gue yang merasa dirinya toksik, berani kalau nyebutin namanya? ya jangan dong. Nanti dipublis dong ya. Kalau itu kan mencoreng nama baik, ntar gue kena UU ITE. Ya, buat temen gue yang ngerasa dirinya toksik, wahai Dajjal, tolong sadar, kiamat sudah dekat. Biasanya buat teman-teman, biasanya sih kalau itu lebih banyak teman anak kosan yang ngalamin itu. Teman toksik, iya, memanfaatkan teman kosan yang lebih di atas tuh banyak banget. Oh gitu ya? Zaman gue dulu kuliah kayak gitu sih. Jadi
Kalau menurut gua buat teman-teman, udah lu cut aja teman kayak gitu, sampah, nggak penting. Mendingan lu tinggalin dari sekarang daripada duit lo habis, tenaga lo habis, hati Capek lu sakit. hati. Mendingan lu cut. Ada loh teman gue ini, jadi kan si teman gue ini lanjut nih, padahal udah mau closing. Mohon maaf nih, closingnya kita tunda dulu, mohon maaf. Ada loh, kan kita kan temennya kan beberapa nih ya sama si orang ini nih ya, si toksik ini. Nah teman gue yang satu lagi tuh pada saat itu lagi kesusahan. Kebetulan teman gue itu lagi berduka lah gitu ya. Sebagai kita teman yang baik, harusnya kan emang sih kondisi COVID apa segala macam, tapi kan toh sudah terbukti bahwa tidak COVID gitu kan. Ya dateng lah apa gitu. Tapi ya gitu deh, yang namanya juga temen toksik ya. Tadi yang seperti yang tadi gue bilang, bagian dia susah dia cari kita, bagian kita susah dia belum tentu ada. Jadi di situ gue kesel banget sih. Iya. Gitu. Buat teman-teman, buat pengalaman aja gitu, kita ngasih masukan, mendingan udahlah close teman kayak gitu, cash close, udah kayak masalah cash close. Case close and closet. Temen sampah sih kalau kata gue. Iya, Thank benar. you sekali lagi, terima kasih Queen. Nanti kapan-kapan ikut kita nge-review makanan ya. Boleh dong. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa komen. Maaf Ibu, saya lagi closing. Oh iya, mohon maaf. Kan kita mau ngomong Coba nih, caplok pas- dulu dong, kasih tahu. Mari kita caplok. Tapi lumayan dimsumnya. Harganya terlalu mahal. 4 biji harganya 35.000. Menurut gue itu terlalu mahal. Oh iya iya. Gitu. Ya, Karena dagingnya berasa tapi nggak banyak banget. Thank you banget buat Equin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton vlog ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. Bye.